Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan materi atau mata kuliah logika dasar untuk pertemuan kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul unit 1 melalui virtual seperti ini. Jadi nanti akan saya sajikan modulnya, kemudian saya jelaskan. Silakan teman-teman atau adik-adik semua menyimak melalui video saya ini. Nah, video ini silakan diulang-ulang sampai nanti benar-benar paham. Karena saya akan menjelaskan secara keseluruhan yang ada pada modul unit 1. Oke. Yang pertama saya akan memaparkan modulnya. Oke. Adik-adik atau teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun perkuliahan dilakukan secara daring atau sinkron. Oke, yang pertama, ini adalah materi atau modul pada unit 1, yaitu tentang logika, penalaran, kalimat matematika, pernyataan, nilai kebenaran, sampai pada himpunan penyelesaian. Jadi kurang lebih satu pertemuan ini kita akan mempelajari 6 bab atau 6 subbab. Yang pertama, logika. Nah, logika atau itu apa? Ini saya ngambil contoh satu. Sebenarnya definisi logika itu bermacam-macam. Ada si A yang definisikan logika itu apa, si B apa, si C apa. Nah, ini saya hanya mengambil untuk di Aristoteles, bahwa logika merupakan ilmu tentang hukum berpikir manusia yang bertujuan untuk memelihara jalan pikiran. Kemudian logika itu juga bermacam-macam, silahkan nanti ini dibaca sendiri, logika itu apa, logika itu yang bagaimana, silahkan dipelajari ya. Logika itu sendiri juga merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang aktivitas atau akal manusia. Nah, di logika itu tentunya nantinya akan mempunyai sebuah atau suatu nilai kebenaran. Yang kita ketahui bahwa nilai kebenaran suatu hal itu bisa bernilai benar atau salah. Bisa benar atau salah. Tapi tidak kedua-duanya. Biasanya seperti itu. Nah, coba nanti dipelajari lebih lanjut terkait dengan apa itu definisi logika. Saya bebaskan, silakan teman-teman mencari referensi dari yang lainnya untuk mengetahui logika itu apa. Kemudian, logika itu mempunyai banyak jenis atau mempunyai beberapa jenis, yaitu ada logika naturalis, logika ilmiah, logika artifisial, logika tradisional, logika formal, dan yang terakhir adalah logika material. Oke. Ini ada kotak-kotak ini untuk memahami atau untuk menambah pemahaman teman-teman terkait apa itu logika, kemudian jenis-jenis logika ini. Silakan teman-teman mendefinisikan masing-masing jenis dari logika ini, dituliskan di sini di kotak-kotak yang ini beserta dengan contohnya. Jadi tuliskan apa itu logika naturalis di sini, kemudian contohnya apa, logika ilmiah itu apa, contohnya seperti apa, sampai pada logika material itu apa, contohnya apa. Nah, untuk penulisannya silahkan ditulis tangan saja boleh, atau diketik di sini. Nanti saya kirimkan file Word-nya. Begitu. Ini silahkan dituliskan berdasarkan pemahaman teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar copy paste, tapi dituliskan apa yang teman-teman pahami di jenis-jenis logika ini. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan logika itu, logika tradisional itu, kemudian contohnya apa. Jadi setelah definisi ada contoh. Silahkan. Ini sebagai dasar pemahaman teman-teman tentang logika. Selanjutnya, nah, di sini ada prinsip logika menurut Aristoteles serta Leibniz. Ada 4 yang dikemukakan oleh Aristoteles
serta Leibniz. Yang pertama yaitu law of identity atau hukum identitas. Di sini prinsip dalam hukum identitas ini menyatakan bahwa suatu benda merupakan benda itu sendiri. Atau dapat dikatakan bahwa suatu benda akan mempunyai kesamaan dengan benda itu sendiri dan tidak mungkin sama dengan benda yang lain. Ini contohnya. Bunga mawar kuning adalah bunga mawar kuning. Tidak mungkin bunga mawar kuning adalah bunga mawar merah. Ya. Selanjutnya, law of contradiction atau hukum kontradiksi. Hukum ini menyatakan bahwa tidak akan ada suatu benda yang merupakan benda lain. Dalam suatu pernyataan dikatakan bahwa tidak mungkin suatu benda mempunyai nilai kebenaran yang double. Double artinya apa? Tidak mungkin suatu benda atau suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran benar dan juga salah secara bersamaan. Pasti salah satunya. Kalau tidak benar, ya salah. Tuh. Yang ketiga, law of the good middle. Hukum ini menyatakan bahwa sesuatu hal atau benda tidak akan mungkin mempunyai dua sifat yang sama sekaligus. Pasti akan mempunyai sifat yang saling kontradiksi. Misalnya, suatu pernyataan hanya akan mempunyai benar saja atau salah saja. Tidak mungkin kedua-duanya. Sama dengan yang kontradiksi. Yang keempat, hukum sufficient atau law of sufficient. Hukum ini menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada suatu hal atau suatu benda, maka akan didasari atau berdasarkan alasan yang jelas. Tidak mungkin tiba-tiba. Misalnya di sini contohnya, mahasiswa ketika memilih program studi untuk kuliah, maka dengan memperhatikan alasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu. Yang kedua, suatu buah jatuh dari pohon. Nah, itu karena apa? Karena adanya gravitasi bumi. Tuh ya, kalau nggak ada sistem gravitasi, pasti nanti jatuhnya bisa ke samping, bisa ke atas gitu ya. Tapi karena di bumi kita ada sistem gravitasinya, maka jatuh itu selalu ke bawah, ke tanah gitu. Oke, selanjutnya terkait dengan penalaran. Jika kita berbicara tentang logika, maka sangat erat kaitannya dengan istilah penalaran. Penalaran itu apa? Penalaran ini merupakan bentuk dari salah satu pemikiran. Pasti kita sering mendengar istilah saya mau bernalar atau si anak ini sudah mulai bisa bernalar gitu ya. Nah, sebenarnya penalaran itu apa? Itu akan kita bahas setelahnya ya. Oke. Bentuk pemikiran seseorang itu ada 3. Dan saling berkaitan atau saling berhubungan. Yang pertama, ada pengertian atau konsep. Yang kedua, ada proposisi atau pernyataan. Yang ketiga, ada penalaran. Nah, ketiganya ini saling keterkaitan. Untuk lebih memahami mengapa dia saling keterkaitan, coba cari definisi dari pengertian atau konsep, tuliskan di sini. Kemudian, proposisi atau pernyataan apa? Tuliskan di sini. Selanjutnya, penalaran apa? Silakan tuliskan di sini. Definisinya. Ya. Oke. Dikatakan saling berkaitan. Kenapa? Karena suatu penalaran pasti didasari dari adanya pernyataan atau proposisi. Jadi penalaran ini pasti didasari adanya suatu proposisi atau pernyataan. Sedangkan penalaran juga didasari dengan adanya pengertian atau konsep.
Atau bisa kita simpulkan bahwa suatu atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penalaran selalu akan berhubungan dengan dua bentuk pemikiran yang lainnya, yaitu proposisi atau pernyataan serta pengertian atau konsep. Itu. Ini ada beberapa ciri penalaran. Jadi kita dikatakan penalar jika ciri-ciri ini dialami atau dilakukan. Yang pertama adalah penalaran merupakan pola berpikir. Pola berpikir yang dimaksud yaitu berpikir secara logis. Yang kedua, terdapat proses analisis. Kalau kita hanya berpikir saja tanpa ada analisis atau pikiran yang lebih dalam lagi, itu bukan termasuk penalaran. Kalau penalaran itu ada proses analisis. Kalau misalnya kita hanya berpikir tanpa bernalar, itu biasanya dinamakan dengan intuisi. Jadi ada penalaran, ada intuisi. Kalau penalaran itu pola berpikir yang disertai dengan analisis. Kalau intuisi, kita berpikir tanpa didasari penalaran atau asal berpikir saja. Biasanya ini contohnya, saya mau mandi. Itu bukan penalaran, tapi itu adalah suatu intuisi. Oke, semoga sedikit ini sudah paham ya. Saya akan lanjutkan. Ini pola atau cara berpikir manusia dikategorikan menjadi berpikir analitik yang berupa penalaran dan berpikir analitik yang berupa intuisi atau perasaan. Tadi sudah saya jelaskan, kalau penalaran ada proses analisisnya atau ada alasan yang mendasari kenapa kita harus berpikir seperti itu. Sedangkan intuisi tidak, asal muncul. Saya mau makan, bangun tidur, tiba-tiba, oh ya saya harus mandi. Pokoknya yang tanpa tanpa proses berpikir yang lebih dalam itu dinamakan dengan intuisi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa ada beberapa pertanyaan untuk melihat konsep penalaran yang sudah atau konsep logika yang sudah dipahami oleh teman-teman, dan saya juga akan melihat sejauh mana teman-teman itu berpikir secara realistis terkait dengan apa itu logika, apa itu penalaran. Silakan dituliskan dan dijawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini dijawab atau dituliskan berdasarkan bahasa teman-teman sendiri. Ya, jangan contekan karena saya mau mengesampingkan kejujuran. Begitu. Ini ada beberapa pertanyaan, silahkan dibahasakan sendiri. Mengapa seperti itu juga silahkan dituliskan. Ini semua berkaitan dengan logika. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu yang saya jelaskan tadi adalah beberapa definisi atau beberapa makna dari logika serta penalaran. Kenapa kok harus memahami itu? Supaya teman-teman lebih paham lagi nanti ke depannya belajar tentang logika itu apa yang akan dipelajari. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada kalimat dalam matematika. Kalau yang kita ketahui selama ini kalimat itu yang kita pelajari adalah dalam bahasa Indonesia. Atau kalimat itu apa yang kita katakan atau beberapa teks yang lebih dari 2 kata itu bisa biasa dikatakan dengan kalimat. Nah, sedangkan kalimat dalam matematika itu apa? Ya, karena tentunya berbeda. Apa kalimat biasa dan kalimat dalam matematika. Definisi secara umum, kalimat merupakan perkataan atau satuan bahasa yang berdiri sendiri. Oke, nah ini ada peta konsep
kalimat matematika. Jadi secara umum kalimat matematika itu apa? Kalimat matematika itu terdiri dari dua jenis, yaitu pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan apa, bukan pernyataan apa, kita akan bahas setelah ini. Kalau melihat dari peta konsep atau mind map ini, kalimat matematika ada dua, yaitu pernyataan dan bukan pernyataan. Sedangkan pernyataan itu sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majmuk. Apa sih itu? Nah, untuk melihat pemahaman awal apa itu pernyataan atau apa itu kalimat matematika, silahkan dituliskan di sini. 5. Kalimat matematika yang seperti apa, kalimat biasa yang bukan matematika itu seperti apa. Silahkan dituliskan ya. Oke, tadi kita sudah melihat di mind map-nya bahwa kalimat matematika ada dua, yaitu ada pernyataan, ada bukan pernyataan. Sekarang yang pernyataan. Pernyataan adalah kalimat matematika yang mempunyai nilai kebenaran. Tadi di atas sudah kita bahas apa itu nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran yang tadi saya contohkan kan bisa bernilai benar, bisa bernilai salah, tapi tidak kedua-duanya. Ya, ada di prinsip-prinsip logika tadi. Ini contohnya untuk memahami lebih awal lagi. Contoh pernyataan, 7 dikurangi 6 lebih dari 0. Jumlah sisi dalam jajar genjang adalah 4. Jika A adalah bilangan ganjil, maka 2A adalah bilangan genap. Dalam bilangan prima, semua adalah bilangan ganjil. Kursi adalah tempat untuk duduk. Nah, mengapa ini dikatakan sebagai suatu pernyataan? Karena kita bisa menentukan nilai kebenarannya. Kita lihat atau kita analisis satu-satu. 7 dikurangi 6 lebih besar dari 0. 7 kurangi 6 adalah 1. 1 kurangi 0 berarti, atau 1 lebih besar dari 0. Berarti nilai kebenarannya apa? Benar. Kalau misalnya di sini 6 dikurangi 6 lebih dari 0. 0 lebih dari 0. Nilai kebenarannya apa? Salah misalnya. Dia tetap pernyataan, tapi nilai kebenarannya salah. Sekarang, jumlah sisi dalam jajar genjang adalah 4. Nilai kebenarannya adalah benar. Jika A adalah bilangan ganjil, maka 2A adalah bilangan ganjil. Nilai kebenarannya apa? Salah. Mengapa? Kita lihat misalnya di sini A-nya adalah ganjil ya. A ganjil misalnya 3. Maka 2 kali 3 adalah 6. 6 apakah bilangan ganjil? Ternyata dia bilangan genap. Maka nilai kebenarannya adalah salah. Tapi dia termasuk dalam pernyataan. Kemudian, dalam bilangan prima, semua adalah bilangan ganjil. Kita lihat bilangan prima mulai dari apa? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nilai kebenarannya apa? Salah. Karena di situ ada 2. Di mana 2 itu adalah bilangan genap. Yang terakhir, kursi adalah tempat untuk duduk. Nilai kebenarannya apa? Benar. Jadi semua ini tadi atau 5 kalimat matematika itu tadi itu adalah bentuk dari pernyataan karena semuanya mempunyai nilai kebenaran baik benar maupun salah. Oke, tadi kembali ke peta konsepnya atau mind map-nya, pernyataan dibagi menjadi 2. Yaitu ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majmuk. Pernyataan tunggal itu apa? Pernyataan tunggal adalah pernyataan sederhana yang mana tidak memuat pernyataan lain sebagai bagiannya. Jadi di sini tidak memuat kata hubung atau tidak memuat anak kalimat, tidak mempunyai anak kalimat. Jadi satu saja.
kalimat di dalamnya. Paling gampang memahami nih, tidak memuat kata hubung. Kata hubung itu apa yang kita ketahui? Misalnya ada dan, kemudian ada jika maka kalau dalam matematika. Kemudian ada jika dan hanya jika. Contohnya, 4 kurangi 3 lebih dari 0. Adi anak yang rajin. Kan tidak ada kata hubung di sini. Kelly mempunyai segudang prestasi. Dia satu makna saja. Perkalian dua matriks bersifat komutatif. X kuadrat akan selalu bernilai positif. Sedangkan pernyataan majmuk merupakan pernyataan yang dapat diperoleh dari gabungan pernyataan tunggal. Jadi kalau ini digabungkan dengan kata hubung tertentu, maka dikatakan pernyataan majmuk. Misalnya sini saya ambil contoh 2 dan 3 saya gabungkan. Adi anak yang rajin dan Sally mempunyai segudang prestasi. Kata hubungnya apa? Dan. Ada lagi. 4 dikurangi 3 lebih dari 0 atau X kuadrat akan selalu bernilai positif. Kata hubungnya apa? Atau. Terdiri dari 2 pernyataan tunggal. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau pernyataan tunggal tidak memuat kata hubung. Jika dia pernyataan majmuk, maka dia memuat kata hubung. Contoh kata hubung apa di sini? Ada dan, atau, negasi, maka, jika dan hanya jika, atau lain sebagainya. Ini adalah contoh saja. Masih banyak lagi contoh kata hubungnya. Yang jelas di pernyataan majmuk ini adalah terdiri dari beberapa kalimat atau pernyataan tunggal. Minimal 2. Itu sudah dikatakan sebagai pernyataan majmuk. Contohnya, tidak ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Kenapa dia termasuk pada pernyataan majmuk? Karena di sini tidak ada itu sama halnya dengan negasi. Tidak ada sama halnya dengan negasi atau lawannya. Selanjutnya, perkalian dua matriks bersifat komutatif dan asosiatif. Kata hubungnya apa? Di sini adalah dan. Harusnya dia terdiri dari 2 kalimat tunggalan ya. Berarti kalimat tunggal yang pertama, perkalian 2 matriks bersifat komutatif. Kalimat atau pernyataan tunggal yang kedua, perkalian 2 matriks bersifat asosiatif. Ini yang ketiga, Saka menangis atau tertawa. Pernyataan tunggalnya Saka menangis. Pernyataan tunggal yang kedua, Saka tertawa. Begitu juga untuk yang 4 dan 5. Kalau yang 4, kata hubungnya apa di sini? Maka. Yang kelima, kata hubungnya jika dan hanya jika. Oke. Ini ada beberapa contoh. Saya ingin tahu pemahamannya. Ini termasuk pernyataan apa enggak? Ini juga termasuk pernyataan enggak? Silahkan dituliskan jawabannya di kotak-kotaknya. Yang kedua, ini contoh 5 kalimat tunggal berdasarkan pemahaman teman-teman. Silahkan dituliskan di sini. Ini 5 contoh kalimat majmuk, tuliskan di sini. Oke, ya. Penjelasan tadi itu adalah terkait dengan pernyataan. Pernyataan tadi ada 2, saya ulangi sekali lagi, yaitu ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majmuk. Kalau tunggal tidak memuat kata hubung. Kalau majmuk memuat kata hubung. Sekarang kita lanjut ke bukan pernyataan. Nah, bukan pernyataan apa? Bukan pernyataan merupakan kalimat yang tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Kalau di pernyataan tadi, nilai kebenarannya bisa benar saja atau salah saja. Sedangkan kalau bukan pernyataan, ini tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa dia bernilai benar atau bernilai salah. Nah, bukan pernyataan ini biasa juga disebut dengan kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang biasanya juga
terdiri dari konstanta atau memuat konstanta atau variabel. Bisa juga bukan pernyataan itu berupa kalimat biasa atau kalimat yang berisi tentang subjek, objek, dan predikat yang belum jelas. Jadi kita tidak bisa menentukan apa subjeknya, apa objeknya, apa predikatnya. Oke, sekarang kita ke yang matematika. Bukan pernyataan dalam matematika itu memuat istilah tadi yang saya jelaskan adalah memuat istilah variabel serta konstanta. Konstanta adalah suatu yang mewakili hal atau bagian yang sudah jelas. Contohnya yaitu mewakili benda, seseorang, atau angka. Contohnya apa nanti di belakang ya, setelah ini. Selanjutnya variabel. Variabel atau perubahan adalah biasanya ini mewakili hal yang sudah jelas dan dapat dikatakan bahwa variabel masih bersifat umum. Misalnya A, B, X, seseorang, mereka, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bukan pernyataan. Seseorang itu mahasiswa yang cerdas. Nah, ini bentuknya berupa kalimat biasa karena tidak memuat variabel atau konstanta atau koefisien. Ya. Nah, kenapa dia dikatakan bukan pernyataan? Karena kita nggak tahu seseorang itu ini siapa atau subjeknya ini siapa. Jadi kan kita nggak bisa mengetahui bahwa dia benar-benar cerdas apa enggak. Atau kita tidak bisa menentukan dia bernilai benar atau bernilai salah. Yang kedua, 2x ditambah 7 sama dengan 11. Nah, kenapa ini dikatakan bukan pernyataan? Karena kita tidak tahu berapa nilai x-nya. Atau belum bisa diketahui bahwa 2x tambah 7 sama dengan 11. Nah, bisa enggak kita merubah? Jadi bukan pernyataan ini menjadi suatu pernyataan. Kalau dari soal nomor 2, kita bisa. Dari sini juga kita bisa. Asalkan kita memisalkan atau menyelesaikan permasalahannya. Misalnya seseorang itu diganti dengan si A. Kita punya data si A di kelasnya. Si A mahasiswa yang cerdas. Kita lihat di data nilainya misalnya. Kalau dia benar-benar cerdas, berarti kesimpulannya dia bernilai benar. Misalnya juga yang ini. 2x tambah 7 sama dengan 11. Kita cari himpunan penyelesaiannya. Yaitu jika x diganti dengan 2 misalnya. 2 kali 2, 4, tambah 7 sama dengan 11. 11 sama dengan 11. Nah, dia akan bernilai benar. Sedangkan kalau x-nya bisa diganti dengan 1, 2 kali 1, 2. Tambah 7, 9. 9 sama dengan 11. Salah. Tapi dia merupakan pernyataan. Tapi nilai kebenarannya adalah salah misalnya. Jadi, dari kalimat terbuka atau bukan pernyataan, bisa kita jadikan suatu pernyataan kalau apa yang diketahui atau apa yang belum jelas diganti dengan sesuatu yang jelas. Dengan cara mencari himpunan penyelesaiannya. Oke, tadi kita belajar tentang variabel, tentang konstanta. Dari contoh ini nomor 2, 2x ditambah 7 sama dengan 11. Yang dikatakan sebagai variabel itu adalah x. X ini kenapa dikatakan variabel? Karena dia memuat nilai x yang bisa kita tentukan. Dengan konstanta. Konstanta itu ada 7. Konstanta juga ada 11. Dua apa? Dua dinamakan dengan koefisien. Atau sesuatu atau angka yang mengikuti variabel dinamakan dengan koefisien. Oke. Saya lanjutkan. Ini ada untuk mengetahui pemahaman. Tunjukkan kalimat berikut yang bukan merupakan suatu pernyataan. Jadi ini silakan dijawab, ini termasuk pernyataan atau bukan. Ini termasuk pernyataan atau bukan.
sampai pada ini termasuk pernyataan atau bukan. Dituliskan di kotak-kotaknya. Nah, ini untuk nomor 2, ini mencari himpunan penyelesaiannya atau mencari solusinya. Ubah kalimat yang merupakan bukan pernyataan berikut menjadi pernyataan. Artinya apa? Kita harus mencari nilai X-nya. Nah, ini, anak yang berbaju merah itu membawa bunga. Misalkan, anak ini siapa? Ini juga 14 atau 2X ditambah 4 lebih dari sama dengan 14 kurang dari sama dengan 16. Kita harus mencari nilai X-nya supaya bukan pernyataan ini bisa dikatakan sebagai suatu pernyataan atau yang mempunyai nilai kebenaran, baik benar maupun salah. Silakan dicari sendiri. Ini juga setiap mahasiswa tentunya berbeda-beda pendapatnya ya. Oke, sekarang kita sudah mempelajari tentang pernyataan, bukan pernyataan, kalimat matematika, logika. Ini pada sampai nilai kebenaran. Tadi sudah kita singgung bahwa nilai kebenaran itu bisa bernilai benar atau salah, namun tidak kedua-duanya yang dijelaskan pada prinsip logika. Nah, ini biasanya simbol yang dituliskan untuk suatu pernyataan yang bernilai benar. Biasa dituliskan dengan B atau benar, Q atau T, 1. Nah, 1 ini biasanya dalam pemrograman. Kalau B pasangannya untuk salah berarti S salah. Kalau true pasangannya untuk salahnya adalah false. Kalau 1 dalam pemrograman biasanya pasangannya adalah 0. Jadi jika 1 dia bernilai benar, 0 bernilai salah. Contoh penulisan saja. Nah, ini contoh-contohnya silakan dipahami. Jika A57 adalah bilangan prima, maka nilai kebenarannya apa? Dituliskan dengan tau B atau tau A sama dengan B. Jika ini berarti ini mohon maaf ada kesalahan ya. Ini harusnya tau A. B-nya adalah A. Ini tau sama dengan B. Sampai pada tau S adalah S. Sesuai dengan nilai kebenaran yang ada di sini. Oke, ini kemungkinan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi logika yang lebih lagi atau biasanya kita pelajari dengan jika terdapat dua pernyataan X dan Y, maka nilai kebenarannya nanti apa? Nah, kalau kita melihat dari pemetaan ini, ada dua pernyataan X, ada dua pernyataan Y. Maka nilai kebenaran yang mungkin itu adalah kita katakan aja B, kita pasangkan dengan B, tulis B. Selanjutnya ini B, pernyataan X-nya B, Y-nya S, tulis B, S. Nah, yang kedua, di pernyataan X nilai salah. Y, kita petakan satu-satu. S ke B. Berarti S, B. Selanjutnya, X-nya S, Y-nya S. Maka S, S, S. Ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. Kita perhatikan lagi, saya jelaskan sekali lagi. Kalau ada dua pernyataan Y, ada dua pernyataan Y, kan nilai kebenaran yang mungkin kita petakan satu-satu. X, B, ke Y, B. B sama dengan B, maka BB. X, B, Y, S. Karena harus peta satu-satu ya. B ke B, B ke S. Berarti ada B, 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 S. Selanjutnya, B tadi sudah kita petakan satu-satu. S, S, B, S, S. Tulis S, B, S, S. Itu kalau dua pernyataan. Sekarang kalau 3, sama juga. Berarti kita harus memetakan tiga-tiganya. Artinya apa? Nilai kebenaran yang mungkin yang pertama B, B, B. Jadi X dipetakan ke Y, dipetakan ke S. B, B, B. Tulis B, B, B. Selanjutnya B di X tetap, Y di S, Z atau B tetap dulu di X, Y di B, Z di S. B, B, S. Sampai pada yang terakhir nanti yaitu
diperoleh SSS, atau kalau kita melihat dari gambaran ini, nilai kebenaran yang mungkin dari dua pernyataan itu adalah 2. Misalnya pernyataannya kan 2. 2 dipangkatkan 2. Karena di sini ada dua kemungkinan pernyataan. 2 pangkat 2, 4. Kalau ada 3 pernyataan, berarti 2 kemungkinan ini pangkatkan 3 karena ada 3 EGZ. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini nanti dipakai apa? Teman-teman kalau pernah mempelajari tentang logika di SMA dulu, kan ada tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran itu kalau terdiri dari 2 pernyataan biasanya ada 4. Ada BB, ada BBSS, ada BSBS gitu. Kalau yang 3 biasanya ada 8 kemungkinannya ini. Itu tujuannya. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut setelah ini. Oke, selanjutnya. Ini tentukan nilai kebenaran berdasarkan pemahaman teman-teman, juga langsung saja ini benar-benar atau salah gitu aja. Sampai pada soal ke-10. Ini silahkan ditulis kebenarannya apa dia, benar atau salah. Nah sekarang ini materi yang terakhir, itu tentang himpunan penyelesaian. Kapan kita bisa menggunakan ini? Biasanya digunakan untuk merubah bukan pernyataan menjadi pernyataan. Jadi yang di atas kita selesaikan. Atau ini untuk merubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup atau suatu pernyataan. Ini sebenarnya sudah pernah teman-teman pelajari sewaktu SMA, karena ini adalah mencari solusinya. Misalnya 7A dikurangi 30 sama dengan 5. Solusinya gimana? Yaitu 7A. Nih. Gimana cara penyelesaiannya? Pakai menggunakan cara aljabar. 7A dikurangi 30 sama dengan 5. Berarti 7A dikurangi 30 ditambah 30 sama dengan 5 ditambah 30. Atau bagaimana pun caranya teman-teman menyelesaikan ini supaya mendapatkan A. Ini juga apapun caranya supaya mendapatkan X sampai pada soal keempat. Caranya seperti apa? Saya rasa teman-teman sudah paham sekali. Yang jelas tujuannya di himpunan penyelesaian ini adalah untuk mencari solusi dari variabel yang belum diketahui. Oke. Ini materinya, silahkan nanti dipelajari di modulnya ya. Oke. Ini juga setelah itu ada latihan soal tentang himpunan penyelesaian. Silakan saya juga akan melihat pemahaman aljabarnya diselesaikan menurut caranya teman-teman. Boleh ditulis tangan, boleh langsung diselesaikan di sini. Ya persilahkan saja. Yang jelas nanti semua kotak-kotak atau semua yang perlu dijawab di sini harus dikumpulkan. Begitu. Ini adalah 10 soal masalah. Jadi total ada berapa soal tadi itu semata-mata untuk melihat bahwa teman-teman itu melihat video dari saya atau memahami dari apa yang saya jelaskan. Begitu ya. Ini adalah untuk materi yang sudah saya jelaskan untuk pertemuan kedua ini. Untuk pendalaman atau pemahaman tentang logika itu apa, sampai pada pernyataan, sampai pada bukan pernyataan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Video ini silahkan boleh diputar berkali-kali untuk teman-teman bisa memahami apa yang ada dalam modul unit 1 ini. Ya. Untuk hari ini saya kira cukup. Silahkan dipelajari, dipahami. Dan kalau misalnya tidak paham, silahkan ditanyakan melalui WA. Dan dari saya, untuk penjelasan kapan harus pengumpulan tugasnya akan saya detailkan di ilmu atau di LMS-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.